Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sobat hidroponik dimanapun berada, semoga selalu dalam keadaan sehat dan semangat untuk menanam. Kali ini, sebagaimana janji di video saya sebelumnya tentang 3 rekomendasi asam yang kita gunakan untuk menurunkan pH, mana yang lebih baik, mana yang paling cocok digunakan. Untuk itu silakan disimak ya teman-teman dari awal sampai akhir, sehingga kita mengetahui apa sekiranya yang menjadi alasan kita memilih asam fosfat, kita memilih asam sulfat atau asam nitrat. Saat ini sudah saya sediakan 3 air dalam wadah yang berbeda, tapi ukurannya sama, masing-masing wadah sebanyak 5 liter air. Kemudian kita cek dulu pH air awal sebelum kita masukkan larutan asam. pH-nya sekitar 7,7. Juga di sebelahnya kita coba cek, harusnya sama karena dari sumber yang sama pula. Pengecekan ini penting kita lakukan untuk mengetahui sejauh mana perubahan pH ketika kita masukkan larutan asam. Yang pertama nanti akan kita masukkan asam fosfat, yang timba kedua asam sulfat, dan yang ketiga asam nitrat. Kita gunakan juga kertas lakmus, ini hanya sebagai pembanding saja. Kita ingin memastikan bahwa pH meter yang kita gunakan tidak berbeda jauh nilainya dengan kertas lakmus. Karena biasanya untuk pH meter ini perlu dilakukan kalibrasi secara berkala agar hasilnya bisa menunjukkan angka yang sebenarnya. Dari beberapa referensi yang saya baca, sebenarnya pH ini adalah perbandingan antara ion H+ dan OH-. Jadi semakin banyak H+-nya maka larutan itu akan semakin asam. Sebaliknya, semakin banyak OH-nya, larutan tersebut akan semakin basah. Kita akan tuangkan 7,5 mili asam fosfat ke dalam air 5 liter. Kita aduk-aduk dulu. Selanjutnya akan kita bersihkan tempat takarnya ke air bersih. Selanjutnya kita akan masukkan kembali asam sulfat ke wadah sebelahnya yang juga berisi sama dengan 5 liter air. Kita aduk-aduk. Selanjutnya akan kita bersihkan kembali, dan yang terakhir kita akan masukkan asam nitrat ke dalam 5 liter air di sebelahnya. Untuk penuangan asam ini harap hati-hati ya teman-teman, karena ini larutannya berbahaya. Harusnya kita pakai kaos tangan atau terlebih dahulu diencerkan dengan larutan air agar efeknya tidak begitu terasa ketika kena bagian tubuh. Kalau perlu kita harus pakai kacamata pelindung agar untuk menghindari cipratan ke mata, dan itu sangat berbahaya sekali. Gunakanlah pelindung diri yang aman agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Selanjutnya akan coba kita ukur masing-masing asam yang tadi kita berikan dalam 5 liter air. Nanti kita akan bandingkan hasilnya seperti apa. Pertama yang kita ukur asam fosfat. Air yang telah diberi 7,5 ml larutan asam fosfat, hasilnya menunjukkan 2,2. Jadi dari pH semula 7,6 ternyata hasilnya menjadi 2,2. Selanjutnya kita ukur yang untuk asam sulfat H2SO4.
Ternyata kalau kita lihat dari hasilnya 1,4. Jadi larutan asam sulfat ini menurunkan pH awal 7,6, 7,7 menjadi 1,4. Lanjut ke asam nitrat HNO3 menunjukkan angka 2. Jadi menurunkan dari 7,7 pH awal ke angka pH 2. Dari hasil pengukuran ini menunjukkan bahwa untuk asam sulfat H2SO4 kekuatan menurunkannya lebih besar. Kemudian yang nomor 2 adalah asam nitrat HNO3, dan yang terakhir yang kekuatan menurunkannya paling kecil adalah H3PO4 asam fosfat. Jadi kesimpulannya, mana yang lebih baik digunakan dalam menurunkan pH, yaitu dengan melihat kondisi awal dari air baku yang kita miliki. Kalau pH air baku relatif tinggi, maka disarankan untuk menurunkannya dengan yang mempunyai power penurunan lebih besar, yaitu H2SO4. Kalau air bakunya rendah, ada dua pilihan. Kalau sangat rendah sekali bisa memakai asam fosfat atau asam nitrat. Cuma konsekuensinya setiap penambahan asam ada unsur lain yang ditambahkan. Seperti contohnya asam fosfat, dia akan menambah unsur P. Karena yang dibutuhkan untuk menurunkan pH seperti di awal adalah H+-nya. Kemudian untuk H2SO4, ketika kita menambahkan ion tersebut, asam tersebut, maka kita akan ada tambahan S di nutrisi kita. Demikian juga ketika kita menambahkan HNO3, akan ada tambahan N, sehingga formulasi nutrisi yang kita berikan akan otomatis akan ada perubahan ketika ada penambahan asam tersebut. Ada beberapa kasus di mana pH air awal yang lebih tinggi ternyata lebih sedikit membutuhkan asam dibanding pH air baku lainnya yang lebih rendah pH-nya. Untuk target penurunan pH yang sama, kasus seperti ini nanti akan saya jelaskan kenapa ini terjadi pada video saya selanjutnya. Itu teman-teman semua pertimbangan kita dalam memilih asam yang tepat untuk kebun kita. Biasanya untuk teman-teman yang biasa meracik nutrisi sendiri dengan aplikasi Hydrobody atau WUR, menggunakan sedikit asam agar nutrisi yang dia setting dalam aplikasi Hydrobody atau WUR bisa sesuai, tidak ada perubahan. Itu sedikit penjelasan tentang pemakaian asam. Apabila ada koreksi atau salah dalam penjelasan saya, silakan tulis di kolom komentar sebagai pembelajaran kita bersama. Semoga bermanfaat. Salam hidroponik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.